Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di pertemuan ketiga ini di materi tentang ERP, ya, Enterprise Resource Planning. Dan mudah-mudahan di materi yang lalu kita sudah bahas tentang subsistem ya, dari ERP, ya. Dan hari ini kita lanjutkan pertemuan ketiga ini dengan pembahasan lanjutan. Sebelumnya mungkin saya ingin mengingatkan ya, tentang tugas yang pernah saya sampaikan di pertemuan 2 kemarin, ya. Dan saya mengharapkan Anda tidak bingung ya dalam mencari literatur jurnal, ya. Nah, jurnal yang dimaksud adalah jurnal yang ada kaitannya dengan 9 enterprise system, ya, baik dari finance, ya, CRM, ya, dan lain sebagainya. Nah, silakan Anda nanti tampilkan di blog yang Anda buat, gitu, ya, dengan menampilkan ide-ide, ulasan-ulasan ataupun resum-resum yang memang menarik, ya, yang nanti linknya tolong di-share juga ke saya. Nah, di pertemuan 3 ini, ya, izinkan saya untuk share screen-nya. Saya ingin menjelaskan ya tentang lanjutan, ya, lanjutan dari subsistem, ya, subsistem dari aplikasi ERP. Nah, yang pertama produksi dan operasi, yang kedua customer relationship management, sumber daya manusia. Produksi dan operasi. Hal utama dalam produksi dan operasi adalah perencanaan produksi. Tentu, ya, kalau kita mau memproduksi sebuah produk atau barang, tentu kita harus membuat namanya perencanaan. Ya, nah, perencanaannya akurat. Kenapa? Karena nanti kaitannya ada dengan kebutuhan bahan yang tentunya akan kita lakukan order. Kenapa? Nanti kaitannya dengan cost, ya kan? Ongkos produksi gitu loh. Berapa nih ongkos produksi? Kenapa? Nanti ongkos produksi itu dia akan menentukan harga jual. Nah, pendekatan penyusunan perencanaan produksi agar menjadi akurat, maka didasarkan pada forecasting penjualan untuk periode tertentu dan posisi persediaan. Maka dapat dilakukan demand management atau permintaan manajemen terdiri atas perhitungan kebutuhan bahan, material recruitment planning yang diteruskan proses pembelian, schedule detail, proses produksi. Nah, kita sama paham ya, kalau kita membuat sebuah perencanaan produksi, ya, tentu kita memerlukan bahan pokok, ya kan? Bahan pokok ini kan yang nanti akan mempengaruhi berapa kemampuan produksi dan output yang dihasilkan. Ya kan, kalau sistem itu kan kemarin pernah saya menyinggung tentang IPO, input, proses, output. Kalau kita produksi roti, inputnya bukan roti gitu kan, inputnya ya mungkin ada telurnya, menteganya, ya kan, ada gandumnya, ada terigunya dan lain sebagainya. Bahan-bahan itu menjadi satu di dalam proses dan lain sebagainya. Proses maka keluarannya menjadi roti. Tidak masuk roti, keluarnya roti, enggak gitu loh, ya kan, produksi. Nah,
Kaitannya dengan produksi, ya nanti mungkin ini pendekatan perencanaan, ya production planning dalam sistem ERP, di mana ada perencanaan sales dan operasi, ya berarti ini ada perencanaan penjualan dengan dibandingkan dengan persediaan. Nanti dibuat proses, ini kan simbol proses ya kalau di permintaan, ya maka dibuatkan schedule produksi. Kegunaan modul produksi adalah mengatur jadwal produksi dengan cepat sesuai dengan schedule pengiriman dari order penjualan dan rencana penjualan dengan mempertimbangkan ketersediaan material dan kapasitas produksi. Modul produksi juga meningkatkan pengendalian penggunaan material per work order untuk mencapai tingkat efisiensi kegiatan produksi. Karakteristik modul produksi, ya. Nah, karakteristik ya, kalau kita bicara sistem, pasti kita bicara tentang karakter. Ya kan? Apa nih yang mampu kita sediakan? Nah, di dalam standar ERP, fasilitas itu adalah penginputan, penghitungan, ya, penginputan macam-macam ya, ada input, ya, ada penghitungan, standar kalkulasi, ya, WO, ya, work order produksi, ya, sampai koreksi work in process. Ya. Nah, siklus dalam perusahaan jasa dan produk kurang lebih seperti ini. Ya. Pertama, ya, dalam proses penawaran, ya, ini simbol apa nih kalau di flowchart? Decision, ya, true and false, ya. Kalau iya dilanjut ke sini, ya, kalau tidak dia balik ke pembuatan, ya. Begitu seterusnya sampai ya kembali lagi ke identifikasi kebutuhan konsumen. Kenapa perputarannya kepada identifikasi kebutuhan konsumen? Kenapa? Karena memang kebutuhan konsumen itu selalu berproses gitu kan, berubah. Pada saat ini dia membutuhkan roti yang seperti ini gitu. Mungkin nanti ke depan, beberapa tahun ke depan karena trennya berubah, ya rotinya juga akan berubah. Nah, kita sebagai sebuah organisasi perusahaan itu akan menyesuaikan. Kalau enggak ya kita akan libas gitu kan, atau akan ditinggal oleh konsumen kita. Laporan ya, input, proses, output. Laporan yang dihasilkan ya. Kalau laporan dalam bentuk produksi memang banyak ya, karena kaitannya dengan biaya, profit, penerimaan hasil, analisa bahan baku, ya, dan lain sebagainya. Nah, laporan ini tentu akan menjadi pertimbangan gitu loh. Pertimbangan kita untuk menentukan apa nih gitu loh. Tadi sales, penjualan. Penjualan kita oh ternyata di kota A kurang baik, maka kita pindah ke kota B. Ya, atau pengembangan. Oh, tadinya di kota A sudah baik, maka pengembangan ke kota B. Untuk apa? Untuk meningkatkan proses produksi. Karena mungkin kemampuan kapasitas produksi kita meningkat mungkin. Ya mungkin bisa juga untuk ditingkatkan. Nah, itu ya tentang produksi dan operasi. Produksi dan operasi. Nah, selain produksi dan operasi, ada juga namanya CRM, Customer Relationship Management. Ya, bagaimana kita memanage konsumen kita
agar pelanggan kita nih berperilaku royal. Kenapa? Membangun relasi dengan pelanggan itu merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi. Contoh, bagaimana kita memanage konsumen agar konsumen itu sudah beli sekali dia mau beli lagi gitu loh. Entah itu dengan diskon, entah itu dengan penawaran-penawaran yang menarik lainnya gitu. Nah, CRM adalah strategi yang digunakan untuk mempelajari kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk membangun relasi yang kuat dengan pelanggan. CRM merupakan sebuah pendekatan untuk mengerti dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan yang dapat dilakukan melalui kemampuan berkomunikasi dalam meningkatkan pelayanan permintaan order pelanggan. Ya kan? Bagaimana kita memanjakan pelanggan dengan informasi, dengan layanan. Misalkan, si A membeli mobil, bagaimana agar dia tetap pasca pembelian mobil itu tetap ke kita gitu, entah servisnya, entah pembelian spare part-nya, entah konsultasinya gitu. Ya. Program CRM merupakan satu proses interaksi pelanggan dengan sistem, di mana pelanggan dapat memperoleh informasi berguna seperti status order, kontak person, fungsi sales, yang akhirnya bertujuan untuk dapat meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Dalam satu proses pembelian dari pemesanan sampai barang itu diterima oleh pelanggan, nah kita coba memanage komunikasi itu dengan baik agar pelanggan ini puas pada saat melakukan transaksi di perusahaan atau organisasi kita. Nah, tentunya dengan kepuasan pelanggan ini akan berimbas word of mouth gitu ya. Kalau udah bahasa Jawanya ketok tular gitu. Oh, beli di sini aja gitu loh. Oh, kuliah di sini aja gitu. Oh, beli bengkel sini aja gitu kan. Nah, itu si kepuasan pelanggan dia akan menjadi marketing gitu loh. Ya kan? Dia akan menyampaikan informasi yang baik ke tetangganya, ke rekannya, ya kan, ke relasinya dan lain sebagainya. Nanti kita akan menjadi rekomendasi. Solusi CRM adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung program penjualan, pelayanan, dan pemasaran. Manfaat CRM dapat berupa penyederhanaan proses bisnis, meningkatkan kualitas dan akurasi data, menyediakan akses bagi pengguna atau unit bisnis terhadap sumber daya yang sama. Solusi CRM, ya kan? Misalkan kita contoh lah ya yang sering pernah Anda alami. Pada saat Anda mendaftarkan diri ke Nusa Mandiri atau BSI, Anda menggunakan dalam kesatuan platform sistem, ya kan? Dari Anda melakukan pendaftaran, Anda melakukan pembayaran, Anda melakukan pengecekan jadwal, Anda melakukan ngecek jadwal dosen, tugas kuliah. Nah, Nusa Mandiri sudah menerapkan customer relationship management. Kenapa? Bagaimana memanage mahasiswanya ini selaku konsumen gitu loh. Supaya konsumen ini merasa betah gitu loh. Ya kan, dengan pelayanan. Ya kan? Manfaatnya banyak sekali tentunya. Menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik, membuat call center yang lebih efisien, menyederhanakan proses, mendapatkan pelanggan baru, mengetahui secara detail pelanggan dan pelanggan yang baik. Pelanggan ada dua loh, ada pelanggan yang baik. Nah, bagaimana yang dimaksudkan pelanggan yang baik? Menurut si
organisasi. Mengetahui produk yang dibutuhkan pelanggan dan produk yang tidak dibutuhkan pelanggan. Mengetahui kapan waktu dan bagaimana pelanggan membeli. Mengetahui karakteristik pelanggan. Ya. Nah, pelanggan-pelanggan yang sudah organisasi-organisasi yang sudah menggunakan aplikasi CRM, tentu dia akan mengetahui statistik gitu loh. Oh, karakteristik pelanggan saya kalau belanja itu setiap hari weekend misalnya. Oh, pelanggan saya kalau belanja setiap tanggal gajian. Nah, dia kan akan mendapatkan data. Data itu dia bisa olah. Kapan dia harus berpromosi, kapan dia harus melakukan penawaran, gitu. Kapan dia harus meningkatkan stok barang, kapan dia akan meningkatkan kapasitas produksi, gitu. Kenapa? Dari karakteristik pelanggan. Ya kan? Nah, manfaat CRM, ya, kita juga dapat menggolongkan level pelanggan, ya. Misalkan dengan seperti itu, kita bisa mengatakan, oh pelanggan ini tinggal di kota A. Oh di kota A ada sensus ekonomi rata-rata pendapatan sekian, dan lain sebagainya. Mengetahui perkiraan produk yang akan dibeli, ya kan? Tren akan diketahui. Mengetahui untuk membina hubungan baik dengan pelanggan untuk waktu yang akan datang. Kita bisa membina, bisa menindaklanjuti menindaklanjuti kebutuhan, informasi di masa yang akan datang. Keuntungan banyak sekali, ya. Biaya yang relatif rendah dengan merekrut calon pelanggan, tidak memerlukan pelanggan yang banyak dalam melakukan pemeliharaan proses bisnis yang terus-menerus. Ya, meningkatkan perluasan segmentasi dan target penjualan dan pelayanan sehingga memperoleh keuntungan dengan jumlah pelanggan yang besar. Meningkatkan tingkat loyalitas pelanggan, meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Ya, ini keuntungan. Dan banyak lagi, ya. Nah, tentunya usaha agar CRM dengan IT development. Pertama, kebutuhan persiapan termasuk alokasi waktu dan modal, membangun tujuan yang realistik dan memperoleh komitmen dari top manajemen. Kalau kita akan membangun sebuah IT development, tentunya harus mempunyai legal dari top manajemen. Kenapa? Top manajemen ini pemilik modal, ya kan? Dia yang pemaham, saya butuh nggak sih dengan IT ini, dengan sistem ini. Kalau nggak butuh ya saya nggak buat gitu. Dengan sistem yang manual saja. Tapi kalau top manajemen ini butuh, dia menyatakan oke, saya akan membiayai, saya akan support gitu. Berarti kan legalnya dapat gitu. Ya. Ini menjadi ukuran tingkat keberhasilan CRM, ya. Mengurangi pembuatan laporan, mengurangi biaya dalam melakukan proses bisnis, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan eksternal, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penjualan. Laporannya ya, sama ya, laporannya banyak juga ya, tergantung dari kebutuhan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini adalah komponen penting ya, dalam sebuah organisasi. Kenapa? Dia sebagai end user yang menjalankan. Entah dia sebagai manajemennya, entah dia sebagai employee-nya, dan lain sebagainya. Fungsi manajemen adalah melibatkan perekrutan, penempatan, evaluasi, kompensasi, dan pengembangan karyawan dari suatu organisasi.
Tujuan manajemen SDM adalah penanganan SDM yang seefektif dan efisien dalam sebuah perusahaan. Ya kan? Nah, kita ambil contoh. Saya pernah punya teman di Indosat ya. Kebetulan kita sama-sama di organisasi Ikatan Alumni Universitas Bina Sarana Informatika. Dulu era 90-an, era 2000 awal gitu lah. Ya belum komputasi seperti saat ini, itu karyawan dari Indosat tuh banyak sekali, sampai ratusan ribu. Tapi saat ini ya, di sekitar tahun 2000 berapa ya? 2015 atau 2020 ya, kesinilah ya pokoknya. Nah itu karyawannya udah sangat ringkas sekali. Yang tadinya ratusan ribu menjadi puluhan ribu. Ya. Atau kita ambil contoh Telkom. Ya, Telkom di setiap kecamatan, bahkan di setiap kota itu banyak sekali gedung yang megah-megah gitu. Tapi sekarang menjadi gedung kosong. Kenapa? Karena pegawai segmentasinya sudah berubah. Yang tadinya berbasis kabel, ya kan? Tapi sekarang sudah berbasis seluler. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud efektif dan efisiensi. Kita ambil contoh jasa marga. Kalau dulu tol berbasis manual, ya kan? Tapi sekarang udah berbasis e-tol yang tidak memerlukan lagi tenaga manusia, tenaga mesin. Kemana orang-orangnya itu? Nah, tentu penanganannya tentu harus secara manusiawi, gitu kan? Saya pernah mendengar dari personal SDM dari jasa marga, karyawannya itu dibagi menjadi beberapa pilihan, ya. Ada yang mau pensiun dini, dikasih modal, terus ada yang mau dikasih modal, dikasih job, ya di rest area terus suruh berdagang, gitu. Atau dia disekolahkan lagi, gitu, disekolahkan lagi. Tentunya dengan penyesuaian, ya, dengan penyesuaian fasilitas, gitu kan. Yang tadinya manual menjadi terkomputerisasi. Ya. Human Resource Information System, ya, sistem informasi sumber daya manusia, dapat mendukung penggunaan yang strategis, taktis, dan operasional dalam suatu organisasi, dari perekrutan, penempatan kerja, penilaian, manfaat, pelatihan, kesehatan, keselamatan, ya, sampai pensiun tentunya. Gitu. Nah, ini sistem informasi SDM, ya kan? Apalagi SDM saat ini ya dengan tingkat inflasi yang luar biasa, gitu kan, per tahunnya, sehingga harus ada kenaikan gaji per setiap tahunnya. Nah itu juga kan tentu harus dipikirkan juga oleh perusahaan. Faktor-faktor dalam penilaian SDM ya ada 4 ya. Kompetensi, ya, komitmen, keserasian, efektivitas biaya. Kompetensi. Tentu kita sebagai pemilik perusahaan atau organisasi tentu berkeinginan mempunyai karyawan-karyawan yang berkompeten, berkomitmen, ya, keserasian, dan efektivitas biaya. Laporan, ya, laporan employee, training, ya, gajian, struktur organisasi, ya. Ini materi tentang pertemuan ketiga. Nah, mudah-mudahan dari ketiga subsistem dari ERP ini bisa menambah wawasan Anda kaitannya dengan subsistem enterprise system. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.